Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Delona Bakir dengan NIM 18650062. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen proyek IT yang judulnya manajemen waktu. Langsung saja. Tujuan: memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek khususnya Gantt chart, PERT, Gantt, CPM, mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi manajemen waktu. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan menjamin agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetapan memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk servis hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Tahapan manajemen waktu proyek. Definisi aktivitas, identitas jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk produksi hasil proyek. Pengurutan aktivitas, identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lain. Estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Estimasi durasi aktivitas, estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Tinjauan umum manajemen proyek. Project team, daftar aktivitas atau activity list dibuat berdasarkan WBS dan WBS Disciplinary Project Deliverables. Menghambatan asumsi yang tertera dalam space statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun aktivitas list. Setidaknya dibuat berdasarkan standar template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: 1. Identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas penilaiannya, aktivitas yang mengetahui realisasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan yang mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu perjalanan. Yang ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Yang keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Diagram jaringan proyek. Project Network Diagram merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan AOA, Activity on Arrow, atau ADM, Arrow Diagramming Method. Manfaatnya, menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan keterkaitan yang kompleks. Yang kedua, membuat perakiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Yang ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan metode jalur kritis atau CPM, teknik evaluasi dan review proyek atau PERT, dan metode diagram penilaian atau PDM. Inilah dia perbandingan dari CPM, PERT, PDM. Mekanisme penggunaan, identitas lingkup proyek dan mengurangi menjadi komponen kegiatan, menyusun komponen kegiatan sesuai urutan logika, keterkaitan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Meningkatkan daya dan hasil guna pemakai sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling
ekonomis dan meminimalkan volatility pemakaian sumber daya. ROI Diagram Method atau ADM disebut juga Activities on ROI atau AOA Project Network Diagram. Aktivitas direpresentasikan sebagai panah-panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Inilah proses pembuatan diagram awal. Aktivitas ROI kegiatan diagram sebagai panah-panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Inilah peristiwa atau event terakhir dulu, terus peristiwa event berikutnya. Selanjutnya simbol pada AOA, beberapa hubungan pada AOA, kegiatan-kegiatan yang mengendalunya, kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengetahuinya, kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan berlangsungnya. Inilah hubungan kebergantungan antar kegiatan. Selanjutnya beberapa ketentuan umum pengguna AOA. Selanjutnya contoh dari AOA, Activities on Arrow Network Diagram untuk proyek X. Inilah contohnya. Lanjutlah, inilah contoh berikutnya lagi. Lanjut. Activity on Node AON Percentage Diagramming Method PDM. Activity on Node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas. Lebih populer dibandingkan ADM yang banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Selanjutnya simbol pada AON. Aturan dasar pada AON, inilah dia. Selanjutnya aturan dalam pembangunan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek. Aturan dalam pengguna AON, inilah aturan pengguna AON. Contoh pengguna AON. Contoh pengguna AON text dependencies. Selanjutnya Percentage Diagram Method atau PDM. Kegiatan digambarkan dengan kontak panah antar kotak mewakili ketergantungan. Ini adalah simbol dari PDM, bisa dilihat. Selanjutnya adalah contoh dari pengguna PDM, dan selanjutnya adalah contoh penggunaan PDM, dan selanjutnya estimasi durasi aktivitas. Setelah mendiskusikan aktivitas serta urutan, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas pekerjaan sebagai tool serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya membangun jadwal. Inilah selanjutnya Gantt chart menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir dalam format kalender. Simbol-simbolnya A. Black diamond, milestones or signifies event on project with zero duration. These black bars summary text, lighter horizontal bar text, arrows depends when text. Selanjutnya ini adalah Gantt chart. Selanjutnya contoh Gantt chart untuk proyek perangkat lunak. Inilah dia milestones. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. Selanjutnya contoh tracking Gantt chart. Selanjutnya lagi Critical Path Method CPM. CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan, aktivitas kegiatan menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total.
Critical path sebuah proyek adalah deretan aktivitas yang menentukan waktu cepat yang mungkin. Selanjutnya, critical path method (CPM). Selanjutnya, cara menentukan critical path method (CPM). Selanjutnya, cara menentukan critical path method. Contoh asumsi satuan waktu adalah hari. Isu dalam critical path, jika satu atau lebih aktivitas dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconceptions. Critical path bukanlah critical activities. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu critical path. Critical path dapat mengubah kemajuan proyek. Selanjutnya, analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan dalam mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Free slack or free float adalah sejumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat pengguna waktu awal tercepat dari aktivitas yang mengetahuinya. Selanjutnya, menghitung early, iron, late, start, and finish date. Selanjutnya, contoh menghitung early and late start and finish dates. Ini adalah contoh dari project 2002, schedule table view showing free and total slack. Selanjutnya adalah program evaluation and review technique atau PERT. Dalam pengelola proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari suatu atau lebih kegiatan. Diagram PERT memiliki dua komponen utama, yaitu aktivitas dan tenggelam efek acara. Kedua komponen ini ditandai dengan gusur dan titik. Selanjutnya adalah program evaluation and review technique. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya adalah proses perencanaan path meliputi proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut: mengidentifikasikan kegiatan dan tongkat proyek yang spesifik, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dan jalur kritis, melakukan pembatuan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Selanjutnya, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dan stakeholder, dan menyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Jangka waktu penyelesaian proyek, kemungkinan penyelesaian proyek sebuah tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek, kegiatan yang memiliki tepat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Selanjutnya, permulaan contoh PERT. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.